Ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Satu untuk semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Sahabat Iktus, setelah Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisan Perjamuan Malam, ia melukis 6 murid di kiri, 6 murid di kanan, dan Yesus berada di tengah sambil memegang sebuah cawan. Lalu ia meminta pendapat sahabatnya. Sahabatnya memberi pendapat bahwa lukisan itu sangat bagus, terlebih lagi cawan yang ada di tangan Tuhan Yesus. Mendengar komentar itu, Leonardo langsung menghapus lukisan cawan yang ada di tangan Yesus, dengan tujuan supaya ketika orang melihat lukisan tersebut, bukan cawanlah yang menjadi fokus perhatian, tetapi Yesuslah yang menjadi fokus utama. Fokus seluruh Alkitab adalah Tuhan Yesus. Kitab Kejadian sampai Maleakhi menubuatkan tentang kedatangannya yang pertama. Injil Matius sampai Yohanes mengisahkan tentang kelahiran dan karya Tuhan Yesus selama di dunia. Sedangkan kitab Kisah Para Rasul sampai Wahyu berisikan pemberitaan tentang Tuhan Yesus untuk mempersiapkan gereja menyambut kedatangannya yang kedua. Satu untuk semua berarti Yesus satu yang utama untuk semua ciptaan. Yesus satu yang utama untuk semua pendamaian. Dan Yesus satu yang utama untuk semua pengharapan. Pertama, Yesus adalah satu untuk semua ciptaan. Ayat 15 sampai 17. Dalam ayat 15, makna yang sulung bukan berarti dialah yang pertama dalam ciptaan, tetapi Yesus yang utama dalam kedudukan. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi, yaitu manusia dan semua ciptaan yang lain, yang kelihatan, natural, dan yang tidak kelihatan, supranatural. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam ayat ini dibedakan antara Yesus, Sang Pencipta, dengan segala sesuatu ciptaan. Yesus bukan hanya pencipta. Kata di dalam Dia, en Kristo, memiliki pengertian bahwa satu, yaitu Yesus, mengendalikan dan memelihara semua ciptaan. 2. Yesus adalah satu untuk semua pendamaian. Ayat 18 sampai 22. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Mengapa kita membutuhkan pendamaian dengan Allah? Kita telah menjadi musuh Allah dalam hati dan pikiran kita, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Ayat 21. Tetapi Yesus telah menjadi jalan pendamaian, supaya kita yang jauh dari Allah menjadi dekat karena Yesus. Puji namanya. Dalam prinsip pendamaian harus ada darah yang dicurahkan, dan darah itu adalah darah salib Kristus. Ayat 21. Pendamaian meliputi pemberian anugerah Allah dan pengampunan dosa kita. Pendamaian oleh satu, Yesus, untuk semua orang yang memberikan respon terhadap karya keselamatan yang telah dikerjakannya. 3. Yesus adalah satu untuk semua pengharapan. Ayat 23. Ayat ini menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah seseorang berdamai dengan Allah, yaitu pertama, bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dalam Yesus, kita memiliki pengharapan hidup yang kekal, yaitu menikmati kebahagiaan kekal di sorga yang mulia. Sorga bukan hanya bagi kita, tetapi bagi semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 1. Yesus menjadi pengharapan tertinggi bagi setiap orang percaya. Sahabat Iktus, satu untuk semua. Berarti pertama, Yesus Sang Pencipta adalah pengendali dan pemelihara semua ciptaannya, termasuk kita. Kedua, Yesus Sang Pendamai telah mengorbankan dirinya dengan mati disalibkan sebagai pendamaian bagi semua orang. Dan ketiga, Yesus adalah sumber pengharapan tertinggi yang akan datang kembali
untuk menjemput semua orang percaya masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Saya tidak takut karena Yesus Sang Pencipta yang memelihara hidup saya. Semua yang terjadi ada dalam kendalinya. Saya memiliki damai sejahtera karena Yesus telah mengampuni semua dosa, dan saya dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Pengharapan tertinggi saya adalah tinggal bersama Yesus di sorga, bersama semua orang percaya dari segala suku, kaum, dan bahasa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus setelah Ia menciptakan semua, termasuk saya? Apa yang telah dilakukan Yesus untuk mendamaikan saya dengan Allah? Apa yang menjadi pengharapan tertinggi saya? Tuhan Yesus, apa yang harus saya takutkan? Engkaulah Sang Pencipta yang mengendalikan dan memelihara hidup saya. Bahkan dosa saya telah Engkau selesaikan melalui kematian-Mu. Saya bersyukur beroleh kepastian hidup kekal, kerinduan hati saya. Bukan hanya saya, tetapi semua orang dari berbagai suku bangsa tersungkur menyembah-Mu ketika Engkau datang kedua kali. Amin. Yesus untuk semua, semua untuk Yesus. Kristuslah yang